إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المؤمنون, sesungguhnya di antara anugerah Allah yang paling berharga adalah seseorang bisa tegak di atas kebenaran, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan mereka, maka para malaikat turun ke atas mereka dan berkata, kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu bersedih hati, dan raihlah kabar gembira bahwa kalian akan mendapatkan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami adalah pelindung kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan kalian akan mendapatkan di dalam surga tersebut apa yang diinginkan oleh diri kalian dan segala apa yang kalian minta, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayyuhal mu'minun, sungguhnya di antara sebab seseorang tegak di atas kebenaran, istiqamah di atas agama Allah, yaitu mengamalkan wejangan dan nasihat serta memenuhinya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan mereka. Ayuhal mu'minun, betapa butuh kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang sebenarnya, belajar dengan makna yang sebenarnya, agar kita bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga ayuhal mu'minun, kita menghadiri majlis-majlis ilmu agar kita bisa mengenali perintah Allah, mana yang wajib kita amalkan, mana yang sunnah kita pilih, mana yang mampu kita jalankan secara istiqamah, agar kita mengenal larangan Allah sehingga kita bisa menjauhinya. Kita menghadiri majelis ilmu bukan karena kita menjadikannya sebagai rutinitas mingguan atau bulanan dan seterusnya, sehingga ketika kita keluar dari majelis ilmu, kita tidak ada bedanya seperti ketika kita memasukinya. Ilmu tidak merubah kita sedikit pun. Seorang perokok tetap dengan rokoknya,
seorang pelaku riba tetap dengan ribanya, sementara mereka telah menghadiri berbagai majlis ilmu bertahun-tahun lamanya. Kita tidak sedang berbicara tentang hidayah. Sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah, tapi kita berbicara tentang entitas, tujuan utama. Sesungguhnya di zaman ini tujuan manusia telah berubah. Tujuan berubah menjadi sarana, sarana dirubah menjadi tujuan. Majelis-majelis ilmu hanya dipakai untuk menghabiskan waktu sebagai kebiasaan, bahkan karena malu ditegur oleh guru, bukan untuk mencari ilmu, untuk merubah diri. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sungguh seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan. Ayyuhal mu'minun, di antara bentuk mengamalkan ayat yang kita ulang-ulang ini, yaitu mengamalkan nasihat, yaitu menjawab dan bersegera memenuhi nasihat orang-orang yang berilmu, para ulama. Karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi, dan di antara sifat mereka seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu para ulama ini orang-orang yang berilmu, mereka berkasih sayang kepada murid-murid mereka. Mereka tidak mencari balasan ataupun terima kasih, dan mereka tidak pelit menyampaikan nasihat. Perhatikanlah dan ambillah pelajaran bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka tunduk tanpa banyak berbicara kepada arahan-arahan al-muallimul awwal, sang guru pertama sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah bagaimana seorang sahabat Amr ibn Abasah as-Sulami radhiyallahu taala anhu kokoh tegak di atas kebenaran, sementara beliau adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersembunyi-sembunyi dakwah. Dia mengatakan, inni muttabi'uka, wahai Rasulullah, izinkan aku mengikuti Anda, berada di sisi Anda, membela Anda. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Sungguh engkau tidak akan mampu melakukan itu hari ini. Ala tara hali wa halan nas? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi orang-orang di sekitar kami? Walakin irji' ila ahlika, tapi pulanglah engkau menuju kampungmu. Fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'tini. Nanti kalau engkau sudah mendengar aku menang, baru engkau datang kepadaku. Perhatikanlah bagaimana sahabat Amr ibn Abasah as-Sulami radhiyallahu taala anhu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berkomentar sedikit pun, dengan mengatakan, kami berada di atas kebenaran, kami akan sanggup melawan siapa saja. Tapi selama itu yang berbicara adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muallimul awwal, dia menjalankannya. Dan itulah salah satu kunci bagaimana dia istiqamah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan dia menyusul menjadi salah seorang sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, dengarkanlah nasihat orang-orang yang berilmu, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Mereka banyak memiliki pengalaman. Mereka tidak memandang sehari dua hari ke depan, tapi mereka memandang jauh ke depan. Dan itu adalah salah satu kunci seseorang sebagai murid untuk istiqamah di atas kebenaran. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian ayyuhal mu'minun, perhatikanlah kekokohan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun yang ingin kita soroti adalah
bukan pengorbanan beliau, namun yang ingin kita soroti adalah bagaimana pertimbangan beliau sehingga beliau kokoh dan bertahan. Salah seorang murid beliau yang dekat dengan beliau itu Al-Marwazi rahimahullahu taala, ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengalami ujian, dia masuk menemui gurunya dan berkata, "Ya Ustaz, qala Allah taala wala taqtulu anfusakum." Wahai Ustaz, bukankah Allah taala berfirman, janganlah kalian membunuh diri kalian? Maka Imam Ahmad dia menjawab, "Ya Marwazi, ukhruj unzur ayya syai'in tara." Wahai Marwazi, sebelum aku menjawabmu, silahkan engkau keluar, lihat apa yang engkau dapati di luar sana. Maka Al-Marwazi keluar dan dia mendapati banyak sekali orang-orang yang dia mengatakan Allah saja yang tahu berapa jumlah mereka. Mereka memegang alat tulis, kertas, pena dan tintanya. Al-Marwazi berkata kepada orang-orang banyak tersebut, "Ayya syai'in ta'malun?" Kalian sedang apa di sini? Maka mereka menjawab, "Nanzur ma yaqulu Ahmad fanaktubuhu." Kami sedang menunggu apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad agar kami bisa mencatatnya sebagai pegangan kami. Al-Marwazi berkata, "Sabar kalian, tunggu kalian di sini." Kemudian dia berkata, dia masuk menemui Imam Ahmad dan berkata kepadanya, "Ra'aitu qauman bi aydihimus suhuf wal aqlam yantadhiruna ma taqulu fayaktubunahu." Saya dapati di luar banyak sekali manusia, mereka menanti engkau dengan memegang pena dan alat dan kertas, mereka menanti apa yang engkau ucapkan. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ya Marwazi, udillu haula'i kullahum, aqtulu nafsi wala udillu haula." Wahai Marwazi, apakah aku akan menyesatkan orang banyak itu? Lebih baik aku membunuh diriku daripada aku menyesatkan mereka semua. Perhatikanlah, bukan pengorbanan beliau yang kita bicarakan, tapi pertimbangan beliau. Dan itulah dia seorang alim, memiliki banyak pertimbangan. Maka hendaklah setiap kita yang menjadi murid mencurigai ra'yinya, mencurigai pendapatnya di hadapan seorang yang berilmu. Jangan sampai ada seseorang berbicara tentang masalah umat kecuali dia adalah ahlinya. Seandainya manusia mau menjalankan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka dan lebih membuat mereka istiqamah di atas jalan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.